Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Sabta Murdiani dari kelas IPA 1 dengan NPM 201030303002, di mana sekarang saya akan melakukan praktikum mandiri mata kuliah praktikum gelombang dan optik yang berjudul difraksi cahaya menggunakan aplikasi PET. Nah, di sini saya mempunyai dua tujuan, di mana tujuan pertama yaitu mahasiswa mampu memahami proses terjadinya difraksi pada celah tunggal dan celah kisi. Di sini saya memakai aplikasi PET, kemudian kita klik isi continue, kita cari wave interference, where wave interference. Kemudian untuk tujuan pertama ini kita menggunakan yang slit atau celah. Kita klik, lalu di sini kita akan memakai yang gelombang cahaya. Terdapat frekuensi, amplitude, graph screen, kita klik screen, dapat juga diklik intensitas. Pertama-tama kita menggunakan one slit atau satu celah saja. Nah, di sini untuk lebar celah kita atur menjadi 200 dahulu, di mana kita menggunakan tiga ukuran lebar celah, yaitu yang pertama 200 nanometer, yang kedua 900 nanometer, dan yang ketiga 1600 nanometer. Kita dapat memodekan slow. Di sini kita frekuensinya menjadi variabel tetap, yaitu hijau, di mana kurang lebih panjang gelombang dari frekuensi warna hijau itu 500 nanometer ke atas. Sekarang dapat kita mulaikan apa yang akan terjadi. Nah, di sini cahaya yang lurus ketika merambat ke celah sempit, maka ia akan dibelokkan atau gelombang tersebut akan terdistorsi. Dapat dilihat bahwa di screen itu terlihat bahwa penyebaran gelombang sangat menyebar atau membelok. Namun di screen itu tidak menghasilkan pita terang dan gelap. Di screen itu terlihat bagian tengahnya agak buram, namun dapat dikatakan tidak terjadi pita terang dan gelap. Dan intensitas yang dihasilkan juga sangat kecil, bahkan tidak menghasilkan intensitas gelombang. Kemudian ini kita atur lebar celahnya menjadi 900 nanometer. Saat celah lebarnya 900 nanometer, maka gelombang lurus cahaya yang datang saat melewati celah sempit yang lebarnya 900 nanometer, yang terjadi yaitu pola terang dan gelap, penyebaran gelombang itu terlihat dan lenturan cahaya agak kurang terbentuk. Nah, terlihat kan? Jadi difraksi itu kayak pelenturan atau pembelokan cahaya. Jadi di sini agak kurang terbentuk pembelokan cahaya. Namun masih terjadi difraksi. Namun tidak tajam gitu. Nilai difraksi tidak tajam. Oke, sekarang kita ke 1600 nanometer. Lihat apakah yang terjadi. Di screen memang terlihat pola terang dan gelap. Nah, pola terangnya ini terlihat seperti sama lebarnya dengan lebar celah. Tapi tidak terlalu jelas penyebaran gelombang atau lenturan cahaya yang dihasilkan. Tidak terlalu terjadi pembelokan atau penyimpangan bentuk dari gelombang cahaya yang datang yang merambat ke celah sempit. Kemudian kita dapat mengganti dari one slit menjadi two slit yang kita anggapkan menjadi celah kisi. Di sini kita slit wide-nya itu atau lebar celahnya itu kita jadikan 200 nanometer dahulu. Nah, dapat terlihat di screen masih nampak pola terang dan gelap, berbeda dengan yang celah tunggal. Celah tunggal itu di screen sama sekali tidak terlihat pola terang dan gelap. Namun penyebaran gelombangnya itu sangat menyebar. Di dua celah ini itu pola gelap terangnya ada namun buram. Kemudian penyebaran gelombang juga lebar. Namun intensitas yang dihasilkan itu masih kecil. Nah, terlihat kan seperti ini peristiwa difraksi. Habis itu dapat kita ubah menjadi 900 nanometer. Kita normalkan saja. Nah, di screen itu terlihat penyebaran gelombang. Namun tidak terlalu jelas. Tidak terlalu jelas penyimpangan bentuk dari hasil gelombang yang telah masuk atau yang telah merambat melalui celah sempit ini. Di mana hasil pelenturan cahaya pada screen itu akan melebar ke daerah bayangan geometris, ya kan? Nah, sekarang kita atur ke 1600 nanometer celahnya. Yang awalnya Oke, di sini terlihat yang awalnya kita mengatur dua celah, di sini saat kita mengatur 1600 nanometer menjadi satu celah. Di screen pola terang itu terlihat sama besar dengan lebar celah. Penyebaran gelombangnya sangat sedikit dan pelenturan cahaya tidak jelas, ya kan? Dan menghasilkan intensitas yang tinggi. Jadi, kesimpulan dari proses terjadinya difraksi itu bahwa apabila cahaya merambat ke suatu penghalang atau celah sempit, maka gelombang akan menyimpang bentuk atau berbelok atau terdistorsi. Seperti ini gambarannya. Kita seperti ini. Nah, ini termasuk pola difraksi yang sangat menyimpang bentuk dari gelombang cahaya yang datang. Nah, suatu penghalang hanya dapat meneruskan sebagian kecil dari gelombang yang dapat melalui lubang celah tersebut. Nah, yang lainnya akan berhenti atau kembali. Pada saat cahaya masuk dengan melalui celah yang cukup lebar, seperti ini,
maka akan membentuk suatu bayangan geometris pada layar. Bayangan geometris itu di luar bagian yang terang, jadi ada terang pusat di mana yang berada di tengah itu, yang gambar intensitasnya itu menyerupai bukit, itu dinamakan terang pusat. Sedangkan bayangan geometris itu di luar bagian terang, yang atas dan bawahnya. Untuk bagian terang itu akan hampir persis sama lebarnya dengan panjang celah. Apabila celah dipersempit, maka pada bagian yang terang di layar itu akan melebar ke daerah bayangan geometrisnya. Kemudian, untuk tujuan yang kedua, mahasiswa mampu mengetahui pengaruh warna gelombang dan perubahan diameter terhadap pola difraksi. Di sini kita menggunakan yang diffraction. Kemudian kita menggunakan yang berbentuk bulat, celah bulat ini, lalu kita atur warna gelombang dari yang terkecil menjadi yang terbesar. Pertama-tama kita atur panjang gelombangnya itu di 380 nanometer. Kemudian kita atur pula diameter celah dari yang terkecil ke yang terbesar. Kita atur diameternya 0,04 mm dan kita klik laser, apa yang akan terjadi? Di sini terang pusat menjadi lumayan besar, yang pastinya lebih besar dari diameter celah. Pola difraksi atau penyebaran gelombang terlihat sangat jelas, ya kan? Di sini pola difraksinya itu tidak besar dan tidak kecil. Kemudian untuk diameter celahnya kita ubah menjadi 0,24. Yang terjadi yaitu terang pusat menjadi kecil, yang pastinya lebih kecil dari diameter celah. Penyebaran gelombang atau pola difraksinya menjadi lebih tajam. Berbeda dengan tadi diameter 0,04, di mana penyebaran gelombangnya itu kan menjadi buram ya. Nah, sedangkan di sini itu lebih nyata tentunya pola terang gelapnya itu lebih nyata, lebih banyak, lebih kecil. Jadi dapat dikatakan bahwa pola difraksinya menjadi lebih tajam dari sebelumnya. Kemudian kita ganti diameternya menjadi 0,40 mm. Yang terjadi yaitu terang pusat menjadi sangat kecil sekali, penyebaran gelombang atau pola difraksi tidak terlihat dengan jelas. Ya kan? Memang terdapat pola terang dan gelap, namun itu sangat tidak terlihat dengan jelas. Kemudian kita ganti warna panjang gelombangnya menjadi warna hijau, atau panjang gelombangnya yaitu 522 nanometer. Oke, dan kita ubah diameter dari yang terkecil dulu, yaitu 0,04 mm. Polanya yaitu terang pusat yang lumayan besar. Pola difraksi atau penyebaran gelombang sangat terlihat. Nah, kemudian kita atur diameter menjadi 0,24. Pola difraksi atau penyebaran gelombang sangat terlihat, dan penyebaran gelombang cahaya itu sangat jelas, tajam juga. Namun, penyebaran gelombang cahaya ini tidak seperti diameter 0,04, di mana 0,04 itu penyebaran gelombangnya sangat besar. Dan berbeda dengan diameter celah 0,24, yang penyebaran gelombangnya itu tidak terlalu luas, namun tidak terlalu kecil pula. Untuk diameter 0,4 mm, pola difraksinya menjadi tajam, sangat tajam. Bentuk pola difraksi menjadi sangat kecil, dan penyebaran gelombang cahaya masih terlihat, namun tidak lebih besar dari diameter 0,24 mm. Lalu kita ubah warna panjang gelombang menjadi merah, yaitu kita ubah panjang gelombangnya sekitar 700, kita ubah 722 deh. Kita ubah 722. Dimana diameternya kita ubah menjadi yang terkecil dahulu. Yuk. Nah, terang pusat di sini sangat lebar, lebih lebar dari warna-warna sebelumnya. Lalu sedikit menghasilkan pola difraksi. Di sini hanya terlihat pola difraksi itu 1 atau 1 sampai 3 saja. Jumlah difraksi yang dihasilkan. Dan luas penyebaran gelombang ini jadi terang pusat, lalu penyebaran gelombang yang pertama itu penyebarannya atau luas warna gelombang, luas bayangan gelombangnya itu lebih luas daripada warna-warna lainnya, ya kan? Kemudian lebar diameter celah itu kita ubah menjadi 0,24. Nah, terang pusat menjadi lebih kecil dari bentuk celah tersebut. Lalu pola difraksi atau penyebaran gelombang cahaya menjadi sangat jelas, jadi seperti lebih pas sama seperti warna gelombang warna hijau. Bentuk penyebaran gelombang atau pola difraksinya menjadi lebih terlihat, lebih jelas, tidak buram dan tidak terlalu nyata dan tidak terlalu tajam. Oke. Kemudian jika kita atur diameternya menjadi yang paling besar atau 0,40 mm, maka terang pusat menjadi sangat lebih kecil. Pola difraksi atau penyebaran gelombang cahaya masih dapat terlihat jelas. Namun di sini nilai difraksinya atau ketajaman lenturannya itu menjadi lebih tajam. Daripada yang diameter 0,24. Kesimpulan atau pembahasan dari praktikum pengaruh warna gelombang dan perubahan diameter terhadap pola difraksi yaitu jumlah difraksi itu tergantung pada ukuran lubang atau celah lubang dan panjang gelombang. Jika panjang gelombang yang jauh lebih besar atau lebih kecil dari lebar celah, maka jumlah difraksi yang diamati tidak akan diproduksi. Jika panjang gelombang semakin besar, itu artinya frekuensinya semakin kecil, sehingga nilai difraksi semakin besar atau kelenturan cahaya semakin tajam. Jika panjang gelombang lebih kecil dari celah, maka tidak akan terlalu jelas untuk dilihat peristiwa difraksi cahaya, tapi tetap terjadi peristiwa difraksi namun tidak terlihat dengan jelas. Oke, sekian dari praktikum mandiri saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.